Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Satria Azaputra, 2101647183, jurusan Sistem Informasi, mengambil track Research. Hari ini saya akan menjelaskan kemajuan penelitian dari awal hingga saat ini, yaitu di lingkungan dan teknologi Jakarta, kesiapan teknologi informasi, dan faktor-faktor adopsi UKM. Secara umum, penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk perkembangan organisasi. Begitu pula jika perkembangan teknologi informasi dapat diterapkan pada sektor UMKM, maka pada meningkatkan nilai jual sektor tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kesiapan jurusan UMKM dalam pengembangan teknologi informasi dalam manajemen bisnis. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model penelitian melalui adopsi model kesiapan teknologi dan model adopsi teknologi informasi yang mengintegrasikan dan menyesuaikannya dengan perkembangan UKM di Jakarta dalam konteks teknologi dan lingkungan. Oleh karena itu, yang perlu saya tanyakan adalah apakah faktor kesiapannya? Saya ulangi, apakah faktor kesiapan terutama latar belakang, teknik dan lingkungan yang diakibatkan oleh adopsi teknologi informasi memiliki sifat statistik yang baik, dan bagaimana memahami hubungan antara kesiapan UKM dengan adopsi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dan mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, layanan, dan media sosial, serta usaha kecil dan menengah. Pertimbang kesiapan peran penting teknologi informasi di bidang industri akan menjadi tantangan baru yang dihadapi organisasi, dan juga merupakan fenomena yang dapat dijadikan fenomena untuk penelitian lebih lanjut untuk menggali peluang dan mencapai baru di Indonesia. Kematangan teknologi informasi dan tingkat adopsi. Metode saya kali ini adalah mengadopsi model persiapan teknik semu Superman untuk merealisasikan model persiapan teknik dan model adopsi teknologi informasi atau TRIA. Model kesiapan teknologi terdiri dari 4 variabel, yaitu optimis atau OPT, inovasi atau INV, ketidaknyamanan, dan unsafe. Dalam konteks teknik dan lingkungan ini, variabel model akan digabungkan dengan penyesuaian diadopsi oleh model. Model tersebut berisi 4 variabel, yaitu kemampuan teknis atau TECH, kesiapan konsumen, tekanan bersaing, dan kurangnya kesiapan mitra dagang, dan akan menghasilkan variabel yaitu tingkat adopsi TI. Ini gambarnya. Ya. Ini adalah daftar setiap variabel yang bisa berasal dari gambar kayak gini. Nah, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, di mana data tersebut dimasukkan ke dalam format. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data, di mana data tersebut dimasukkan ke dalam format komputer menggunakan Microsoft Excel 2016. Dan sudah dilakukan pengecekan kelengkapan jadwal sesuai dengan petunjuk instrumen yang digunakan. Berdasarkan hasil diperoleh peningkatan luas statistik Smart PLS 2.0 digunakan untuk analisis, namun tetap mempertimbangkan kemampuan perangkat lunak dalam menganalisis data tanpa menggunakan asumsi awal. Hal ini juga karena ada data yang diperoleh relatif kecil. Pengolahan data seperti ini hasilnya
Jumlah informan yang diperoleh dalam penelitian adalah 67, di mana 31 responden berselesai dengan mengisi formulir Google yang disebarkan melalui email atau WhatsApp, dan 36 responden diperoleh sebagai mengakses langsung sumber daya lokasi UMKM diperoleh oleh staf konsultan. Kuesioner telah dibagikan kepada 67 responden dan kode alternatif berikut diberikan. Yang pertama, tidak setuju sama sekali. Yang kedua, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Gunakan perangkat lunak aplikasi ModMed yang ditujukan kepada gambar 3 untuk mengolah data. Ya. Dalam pengolahan data, dalam penelitian ini, kuesioner hanya dilakukan di Jakarta dan sekitarnya, dan penelitian mencakup wilayah UMKM yang diberikan, mengingat sebagai besar UMKM yang sangat menggunakan teknologi informasi akan menggunakan data UMKM, maka tidak digunakan lagi konsistensi yang digunakan. Model eksternal dengan indeks refleksi dapat dievaluasi melalui validasi konvergen dan validasi diskriminant. Uji validasi menggunakan model dilakukan untuk menguji reliabilitas variabel. Melakukan uji reliabilitas konsistensi internal untuk membuktikan keakuratan, konsistensi, dan akurasi instrumen untuk variabel yang diukur. Untuk menggunakan indeks refleksi untuk mengukur reliabilitas variabel dapat digunakan dua metode yang mengatasnya. Yang pertama, alpha converge, dan reliabilitas konsisten. Oleh karena itu, untuk perusahaan kesimpulan di Jakarta, kesimpulannya adalah meskipun beberapa pertimbangan dibuat dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan perangkat lunak yang digunakan dan kemampuan karyawan yang ada, kesiapan teknologi dan adopsi teknologi informasi dalam teknologi dan lingkungan, faktor-faktor tersebut masih berjalan sesuai rencana. Terkait hal ini, melalui pelatihan dan workshop di bidang teknologi informasi, hampir tidak perlu lagi menerapkan UMKM dan tenaga yang ada. Seperti yang kita ketahui bersama, dua variabel setiap OPT dan INP merupakan kontribusi positif dari variabel adopsi, dan dua variabel tekanan atau negatif, meskipun hubungan antara keduanya tidak jelas, akan berdampak pada variabel adopsi. Nah, sekarang ini untuk referensinya kayak gini nih referensinya. Terima kasih kepada Bu Mariani selaku Set Supervisor dan Bapak Erwin sebagai Fakulty Supervisor. Meski online seperti ini, juga saya memberikan bimbingan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.